Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Tanggerang. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus produksi sistem informasi akuntansi. Sebelum kami menjelaskan tentang siklus produksi sistem informasi akuntansi, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Nama saya Nurna Adelia dengan nomor induk mahasiswi 19 10 11 20 2207. Dan teman-teman saya yang lain yaitu Nama saya Putri Halimah dengan nomor induk 1910 11 200 782. Oke, nama saya Rafika Oktaviana dengan NIM 19 10 202 151. Dengan saya Rosyida Rismawati, nomor induk mahasiswa saya 19 10 11 20785. kita mulai untuk apa sih itu siklus informasi sistem informasi akuntansi. Pertama tentang sistem informasi akuntansi. Nah, tentang hal tersebut akan dijelaskan oleh Kak Rosyida Rismawati. Jadi sebelum kita membahas mengenai sistem produksi yang akan dibahas lebih detail nanti, pertama kali saya akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi akuntansi. Nah, menurut pengertiannya, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Jadi apabila suatu perusahaan, bagian manajemen akan mengambil keputusan yang penting untuk suatu perusahaan, maka dia akan mengambil dari sistem informasi akuntansi ini. Apakah perusahaan itu, misal dia ingin menggait investor, maka dia akan mengambil data-data dari sistem informasi akuntansi ini, apakah perusahaan bisa dipublik buat investor atau tidak. Kemudian, siapa sih yang terdapat di sistem informasi itu? Jadi di sistem informasi itu ada bagian yang ikut terlibat di dalamnya, yaitu meliputi orangnya itu sendiri, kemudian prosedur dan instruksi, kemudian ada data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Oke, next. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi, untuk mengatur beberapa proses kerja, di situ ada sebuah flowchart, yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Karena di sini kita fokusnya membahas siklus produksi, jadi produksi itu tidak jauh dengan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu sendiri apa sih? Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Seperti perusahaan garmen, dia mengolah bahan mentahnya yaitu berupa kain-kain, kemudian diproduksi menjadi sebuah pakaian yang nantinya akan dijual dan memiliki nilai lebih daripada sebelumnya, yaitu nilai jual kain dan baju tentu harganya berbeda. Nah, kemudian kita masuk mengenai siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait terus-menerus yang berhubungan dengan pembuatan produk. Oke. Nah, kemudian di sini ada subsistem yang berhubungan dengan siklus produksi. Di sini ada 5. Yang pertama, sistem informasi produk mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Yang kedua itu ada informasi mengenai kebutuhan bahan baku
dikirimkan ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk request pembelian. Yang ketiga itu ada siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan pengeluaran lain yang akan dimasukkan ke overhead publik. Yang keempat itu ada informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke siklus sumber daya manusia. Dan yang kelima ada informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Kemudian di sini ada aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama desain produksi, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Kemudian sistem informasi siklus produksi. Desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas serta secara simultan meminimalkan biaya produksi. Kemudian yang kedua, ancaman desain produk. Desain yang buruk karena dapat meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Kemudian yang ketiga, pengendalian. Yang pertama, para akuntan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif yang mempengaruhi biaya proses produksi. Yang kedua, para akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan mengenai biaya perbaikan dan garansi. Peran akuntan dalam aktivitas ini memastikan, slide yang sebelumnya. Peran akuntan dalam aktivitas ini memastikan bahwa SIH mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Para akuntan juga membantu perusahaan memilih antara NPS2 atau GIP untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan yang di perusahaan. Selanjutnya yaitu operasi produksi. Operasi produksi itu yaitu siklus operasi produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya dalam produksi barang dapat menggunakan berbagai teknologi informasi seperti robot dan mesin untuk menggunakan komputer yang disebut Computer Integrated Manufacturing atau CIM. CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak perlu ahli pada setiap aspek CIM, tetapi harus memahami bagaimana ini mempengaruhi operasi dan akuntan. Nah, cara aktivitas operasi produksi yaitu dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM untuk mengurangi biaya produksi. Lalu, para akuntan tidak diminta untuk menjadi aktif dalam setiap segi CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi SIA. Salah satu pengaruh CIM adalah pergeseran dari produksi massal ke produksi sesuai pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri. Jadi di sini untuk langkah terakhir ya, itu ada akuntansi biaya. Di sini ada tujuannya.
eh, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk, mengumpulkan dan memproses informasi untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang nantinya akan digunakan dalam laporan keuangan. Lalu ada data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu kartu jam kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini menghitung dan mencatat jumlah waktu seorang pekerja di setiap tugasnya. Yang ketiga ada data penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatisasikan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Contoh seperti listrik, air, sewa, dan lainnya. Sebentar. Lalu selanjutnya, para akuntan dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan biaya overhead dengan cermat menilai bagaimana perubahan dalam bauran produk dapat mempengaruhi total overhead pabrik. Di sini ada contoh flowchart produksi. Di sini produksi melibatkan bagian produksi, purchasing, departemen 1, departemen 2, gudang barang jadi, dan akuntansi biaya. Mulai dari bagian produksi. Jadi ini kayak alur kerjanya siklus produksi. Yang pertama, bagian produksi membuat desain produk, yang dimana di sini desain produk ini melibatkan proses komputer. Setelah membuat desain produk, membuat pembuatan daftar bahan baku, di mana proses ini juga melibatkan proses komputer. Lalu menghasilkan dokumen daftar bahan baku yang nantinya daftar bahan baku ini akan ditransfer ke bagian purchasing. Lalu nanti bagian purchasing yang akan melakukan proses manual untuk pembelian bahan bakunya. Setelah daftar bahan baku sudah dibuat, lalu bagian produksi membuat daftar operasi dan jadwal induk produksi. Setelah daftar produksi dan jadwal induk produksi ini dihasilkan, lalu akan diterima oleh Departemen 1, di mana Departemen 1 ini sebagai departemen pertama yang mengolah bahan baku. Daftar produksi dan daftar operasi dan jadwal induk produksi ini juga ditransfer ke Departemen 2, karena mereka juga butuh akan daftar-daftarnya. Lalu setelah bahan baku dibeli oleh bagian purchasing, bahan baku akan diterima oleh Departemen 1, lalu diolah dengan menggunakan proses komputer, dan nantinya bahan baku ini akan bahan baku ini diolah dan menghasilkan barang dalam proses. Barang dalam proses ditransfer ke Departemen 2, di mana Departemen 2 ini yang memproses barang dalam proses menjadi barang jadi. Setelah barang dalam proses ditransfer, dilakukan proses produksi menggunakan komputer, lalu menghasilkan barang jadi. Di sini setelah barang jadi sudah dihasilkan, akan ada proses quality control, di mana kalau barang jadinya ini lulus quality control akan ditransfer ke gudang barang jadi. Lalu jika tidak lulus kontrol, maka Departemen 2 akan mengolahnya kembali. Nanti setelah barang jadi ditransfer ke gudang barang jadi, bagian gudang barang jadi ini akan membuat laporan barang jadi, lalu laporan barang jadi ini akan ditransfer ke bagian akuntansi biaya. Akuntansi biaya akan melakukan perhitungan harga pokok produksi, lalu menghasilkan laporan harga pokok produksi dan laporan-laporan keuangan lainnya. Seperti itu. Lalu selesai. Baik, itu adalah penjelasan kami tentang jadi pokoknya sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh seluruh
sistem informasi akuntansi ada yang namanya flowchart. Tadi sudah dijelaskan apa itu flowchart. Nah, jadi konsep ini untuk menjelaskan untuk membuat suatu bagan dan untuk menjelaskan suatu deskripsi tentang kegiatan si produksi dalam suatu perusahaan. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang kurang dan ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.